manajerial yang mencakup kepemimpinan, motivasi, dan pengendalian dalam organisasi modern bernama PT Harmoni Digital. Dalam video ini, kami memperlihatkan bagaimana seorang manajer memimpin tim, memotivasi karyawan, dan mengendalikan kinerja organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Selamat pagi semuanya, terima kasih sudah hadir hari ini. Hari ini kita mengadakan rapat evaluasi kinerja untuk triwulan ketiga. Tujuan rapat hari ini adalah yang pertama, meninjau capaian proyek terakhir. Yang kedua, mengidentifikasi kendala dan menyusun rencana perbaikan ke depan. Mari kita mulai dari laporan pertama, yaitu silakan Ibu Rifa selaku supervisor proyek. Terima kasih Kak Tito. Berdasarkan hasil pemantauan proyek digital marketing campaign, kita berhasil mencapai 92% dari target penjualan. Namun, ada sedikit penurunan pada indikator kepuasan pelanggan yang turun dari 90% menjadi 84%. Penyebab utamanya adalah keterlambatan dalam merespons keluhan pelanggan dan kurangnya koordinasi antar divisi pada minggu terakhir. Baik, catatan yang penting, kita akan cari solusi agar hal tersebut tidak terulang kembali. Selanjutnya, saya minta laporan dari bagian HRD mengenai motivasi dan kepuasan karyawan. Silakan Ibu Nada. Berdasarkan survei internal, sebagian besar karyawan merasa puas dengan suasana kerja yang terbuka dan kolaboratif. Namun, masih ada beberapa karyawan yang merasa masih terbebani dengan beban kerja yang meningkat tanpa penghargaan yang seimbang. Oleh karena itu, kami mengusulkan program apresiasi karyawan bulanan dan program pelatihan pengembangan karir setiap 2 bulan sekali. Jadi di sini ada 2 faktor menurut teori Herzberg, yaitu faktor hygiene dan faktor motivator. Menurut 2 faktor Herzberg, seperti faktor motivator, yaitu pengakuan, tanggung jawab, dan peluang berkembang dapat meningkatkan kepuasan kerja. Sedangkan faktor higien seperti gaji dan kondisi kerja hanya mencegah ketidakpuasan, tapi tidak cukup untuk memotivasi. Terima kasih, penjelasannya sangat bagus Bu Nada. Program tersebut perlu segera dijalankan. Saya ingin setiap karyawan dihargai atas dedikasinya. Selanjutnya, Ibu Arta, bagaimana hasil dari divisi marketing? Terima kasih Pak Tito. Dari sisi marketing, kami berjalan cukup efektif. Engagement di media sosial meningkat 25%. Namun kendala terbesar kami adalah keterbatasan anggaran promosi. Beberapa rencana iklan digital harus dikurangi karena biaya cukup naik. Kami berharap ada penyesuaian dana pada periode berikutnya. Baik, terima kasih. Nanti kita bahas dengan bagian keuangan. Ibu Saskia, bagaimana kondisi keuangan perusahaan sekarang? Secara umum, kondisi keuangan masih stabil, Pak. Anggaran proyek terrealisasikan 96% dari rencana sebelumnya. Namun, pengeluaran untuk iklan digital meningkat 12% dari kuartal sebelumnya. Kami menyarankan audit kecil untuk memastikan efisiensi biaya, sekaligus menerapkan kontrol yang lebih ketat dalam tahap perencanaan. Saran yang bagus Ibu Saskia, kita bisa melakukan pendekatan PDCA agar pengendalian lebih sistematis. Berikutnya saya ingin mendengar dari bagian layanan pelanggan, Ibu Ica, bagaimana feedback dari pelanggan belakangan ini? Untuk pelayanan pelanggan, jumlah komplain menurun 15% dari bulan lalu, Pak. Tapi masih ada keluhan terkait respon pesan yang lambat saat jam sibuk. Kami sedang menyiapkan pelatihan komunikasi cepat tanggap agar para staf lebih siap dalam menangani pelanggan. Baik sekali Bu Ica. Kita juga akan integrasikan sistem auto reply agar pelanggan mendapatkan balasan cepat sebelum staf merespon manual. Dengan begitu, tingkat kepuasan bisa meningkat kembali di atas 90%. Ide bagus Bu Arifa. Selain itu, kita juga dapat memberikan motivasi kepada staf customer service dengan respon tercepat setiap bulannya. Nah, ini yang saya harapkan dari tim solid. Semua divisi berkontribusi memberikan solusi, di mana keputusan diambil secara partisipatif
dan ide-ide anggota dihargai semuanya. Jadi untuk menutup rapat hari ini kita menyimpulkan beberapa hal penting, yaitu yang pertama mempertahankan gaya kepemimpinan transformasional yang mendorong partisipasi. Yang kedua yaitu program motivasi dari RD gereja latar bulan depan. Yang ketiga divisi keuangan menerapkan sistem pengendalian PDCA. Yang terakhir yaitu divisi CS dan marketing fokus pada peningkatan respon pelanggan dan efisiensi iklan. Dengan langkah-langkah ini, kami yakin PT Harmoni Digital dapat meningkatkan kinerja sekaligus kepuasan pelanggan di kuartal berikutnya. Setuju Pak, kami siap bekerja sama untuk hasil yang lebih baik. Baik, saya ucapkan terima kasih atas kerjasama dan ide-ide konstruktif kalian semua. Saya cukupkan, tetap semangat dan terus berinovasi untuk melanjutkan kita bersama. Melalui simulasi ini, kami belajar bahwa fungsi kepemimpinan, motivasi, dan pengendalian saling berhubungan erat untuk mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan yang inspiratif, strategi motivasi yang tepat, dan sistem pengendalian yang efektif menjadi kunci sukses organisasi modern.